Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita hari ini membahas mengenai dislipidemia. Dan juga masih bersama dengan saya, dua narasumber kita, ada Dr. Sony dan juga Dr. Elsa. Namun saya ingin kembali mengingatkan kepada pemirsa, bagi yang ingin bertanya, boleh langsung saja hubungi nomor WhatsApp 085176764648. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi mendengarkan materi. Namun sebelumnya dok, lebih jelas lagi ingin memastikan nih, berarti terjadinya dislipidemia ini karena kadar lemak yang baik itu menurun atau kadar lemak yang jahat itu meningkat. Ya dok ya? Iya. Baik sih. Silakan dok. Oke, kita lanjut ke slide yang tadi ya. Jadi ini pengen make sure dulu ya, memastikan di slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Oke, ini. Jadi dikatakan bahwasanya pasien itu mengalami dislipidemia. Yang pertama, kalau memang dia ada cuma kelainan di fraksi lipid aja, kelainan di lipid aja, tidak ada kelainan gula darah, nggak ada yang lain, nggak ada pembesaran obesitas sentral, itu nggak ada tekanan darah yang normal gitu, tuh ya. Jadi kolesterol totalnya lebih dari sama dengan 200 ya. 200 sampai 239 itu udah borderline atau sangat tinggi. Tetapi pada saat fase ini biasanya kita hanya akan memfokuskan ke pola hidup gitu, perbaikannya. Kalau misalnya udah tinggi, baru nanti akan ditambah dengan farmakoterapi atau obat-obatan. Nah, sedangkan kolesterol ini optimalnya apa? Yang LDL ya. LDL itu low density lipid. Jadi dia bakal harusnya itu kurang dari 100. Nah, ini apa tadi yang saya bilang, dia yang jahat. Nah gitu, kalau dia memang udah lebih dari 100 itu biasanya akan menandakan borderline gitu. Tetapi kalau kolesterol HDL ini bagusnya ini adalah lebih dari sama dengan 40 sampai 60 gitu. Tapi kalau dia rendah, itulah yang mengakibatkan bisanya dislipidemia tadi. Kenapa? Fungsinya dia malah membersihkan plak-plak yang ada di pembuluh darah. Kalau misalnya jumlahnya rendah, otomatis fungsi untuk pembersihan plak di pembuluh darah kan berkurang. Akhirnya apa? LDL-nya makin numpuk, makin memenuhi lingkaran pembuluh darah gitu. Sedangkan trigliserid juga normalnya adalah kurang dari 150. Gini, ini jadi 4 faktor yang menentukan apakah pasien tersebut mengalami dislipidemia atau tidak. Artinya untuk mengeceknya harus melakukan tes keempat kolesterol. Tes ya. Di laboratorium secara spesifik, bukan yang melalui pembuluh darah di pinggir di ujung jari gitu kan. Itu hanya menentukan kolesterol total saja. Biasanya langsung pembuluh darah diambil untuk ngecek empat-empatnya gitu. Jadi kalau misalnya saya dan pemirsa di rumah nih yang ngecek, mau ngecek kolesterol cek ini tinggi atau rendah gitu kan. Cuman disuntik di tangan aja, dicetekin itu berarti kurang ini ya dok ya? Ya, itu menandakan kolesterol total. Pasti dokternya akan menyarankan coba ibu cek yang lainnya di laboratorium. Saran lebih lanjutnya seperti itu pasti. Baik. Gitu. Oke, next slide-nya. Nah, ini dia etiologinya. Jadi ternyata secara etiologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah etiologi secara primer. Primer ini ternyata adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik ini faktor keturunan. Inilah yang mempengaruhi adanya dislipidemia. Yang mungkin nampak pada saat usia sudah dewasa, apalagi ditambah dengan pengaruh pola hidup seperti itu. Sedangkan dislipidemia secara sekunder, berarti ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan badan ini mengalami dislipidemia. Yang pertama, bisa jadi adanya kondisi-kondisi penyakit tertentu. Mungkin teman-teman sudah sering dengar kayak hipotiroid, gagal ginjal kronik, diabetes mellitus. Itu faktor-faktor yang sering sekali mengakibatkan kejadian dislipidemia. Makanya kenapa kalau misalnya pasien-pasien yang punya penyakit di metabolisme dan endokrin, itu obatnya pasti akan berbeda-beda tergantung situasi yang mempengaruhinya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat dari kondisi penyakitnya. Mungkin seperti hipotiroid, kelainan lipidnya di mana? Kelainan lipid yang terlihat adalah ketika kolesterol total dan LDL atau low density lipidnya itu meningkat. Berarti adanya lemak jahat yang meningkat. Kemudian karena lemak jahat meningkat, otomatis jumlah kolesterol totalnya juga meningkat. Seperti itu. Kemudian pada pasien gagal ginjal kronik, ini yang paling mempengaruhi apa? Trigliserida ternyata. Trigliseridanya tinggi dan juga VLDL. VLDL ini adalah bentuk sebelum matangnya LDL, itu adalah VLDL seperti itu.
Nah, kemudian kita lanjut ke faktor risiko. Faktor risikonya secara umum, balik-balik yang pertama adalah apa? Merokok. Ternyata itu adalah faktor risiko paling dominan yang mengakibatkan kejadian dislipidemia seperti itu. Karena kenapa? Kandungan-kandungan di rokok ya otomatis akan mempengaruhi pembuluh-pembuluh darah seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Tekanan darahnya lebih dari 140/90 mmHg. Berarti ada hipertensi. Kemudian HDL kurang dari 40 mg per desiliter. Yang saya bilang tadi HDL ini adalah bentuk lemak yang baik yang dia akan membantu membersihkan plak di pembuluh darah. Kemudian riwayat keluarga yang mempunyai penyakit jantung koroner. Nah, gini. Jadi penyakit jantung koroner ini adanya penyumbatan pembuluh darah di arteri koroner di jantung. Kemudian usia. Ternyata laki-laki yang usia lebih dari 45 tahun dan wanita lebih dari usia 55 tahun ini adalah faktor risiko mayor. Yang kenapa? Nanti akan kita jelaskan untuk selanjutnya. Sedangkan risiko berat, nah risiko berat sama risiko mayor ini beda. Kalau risiko berat ini ada penyakit pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah tadi seperti penyakit jantung koroner dan juga DVT atau deep vein thrombosis. Jadi adanya trombus di pembuluh darah vena. Kemudian yang kedua adalah diabetes mellitus. Inilah yang harus diperhatikan terkait faktor-faktor risiko yang akan mempengaruhi kejadian dislipidemia di tubuh kita. Oke, next. Nah, ini gejalanya. Jadi mungkin secara spesifikasi, gejala yang timbul itu nggak akan seberat penyakit-penyakit lain mungkin ya. Karena apa? Gejalanya nggak spesifik. Biasanya dia akan mengalami apa? Pegal-pegal pada tengkuk saja, badan ngerasa nggak enak, pusing, kesemutan, terasa baal, ya kan? Kemudian pandangannya terasa buram. Tetapi hal inilah yang mempengaruhi penyakit-penyakit lain untuk timbul. Akhirnya mempengaruhi kejadian yang lebih. Nah, biasanya nih yang paling sering adalah di bagian kiri ada gambar ya, itu namanya santelasma. Jadi ketika kadar profil lipid kita itu meningkat, biasanya lemak itu akan muncul di atas kelopak mata. Di kelopak mata bagian atas seperti itu, kayak gitu. Itu biasanya dokter tuh udah pada tahu tuh, oh ibu ini pasti kadar lipidnya tinggi nih karena ada santelasma gitu, mempengaruhi di situ. Nah, yang saya ingin jelaskan adalah gejala yang timbul ini dia tidak spesifik, tetapi dia akan lebih spesifik, akan tampak ketika mulai adanya keluhan-keluhan lain. Misalnya yang saya bilang tadi, dia ternyata punya faktor risiko berat nih seperti diabetes mellitus. Mungkin yang akan dominan adalah gejala diabetesnya. Mulai muncul keadaan sering kencing, sering haus, sering lapar, berat badan menurun dibanding dengan gejala-gejala ini. Mungkin ini hanya gejala-gejala penyerta seperti itu. Makanya yang perlu diperhatikan seperti itu. Tetapi ketika kadar lipid ini semakin meningkat, dia akan menjadi faktor risiko paling berat terjadinya penyakit jantung koroner dan juga stroke. Nah, itulah komplikasi akhir dari gejala-gejala ini. Makanya harus kita pantau terus keadaan lipid. Karena apa tadi? Yang saya bilang bahwasanya ketika lipid ini semakin meningkat, dia akan mempengaruhi kualitas pembuluh darah kita. Semakin tebalnya plak, akhirnya apa? Alirannya akan semakin tersumbat. Makanya sering terjadi kejadian-kejadian dadakan ya, atau misalnya emergensi seperti orang tiba-tiba pingsan, orang tiba-tiba lemah di bagian sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu merupakan komplikasi akhir sebenarnya. Yang pada dasarnya mungkin tidak tanpa disadari ternyata di dalam tubuhnya terjadi dislipidemia atau keadaan lemak yang tidak normal di pembuluh darah. Seperti itu. Next. Oke, cukup dari saya. Baik, terima kasih dok. Berarti memang tadi disebutkan yang pertama bahwa perempuan itu faktor resikonya lebih tinggi daripada laki-laki terkena dislipidemia. Itu kenapa sih dok spesifiknya? Apakah karena memang hormon di dalam tubuhnya atau karena memang kebiasaan pola makannya atau seperti apa dok? Oke, yang pertama kalau dari usia, sebenarnya usia tersebut usia menopause ya. Iya, jadi ternyata ada perubahan hormon yang mempengaruhi metabolisme dari fraksi lipid itu sendiri. Yang pertama, ditambah lagi misal mungkin keadaan berat badan yang berlebih, obesitas gitu. Kemudian yang kedua memang sudah ada riwayat seperti itu merupakan faktor risiko pemberat. Sedangkan kalau misalnya pada laki-laki ya, balik lagi laki-laki itu memang seperti keadaannya simpelnya merokok lah. Merokok mungkin pada saat usia sekarang tidak terasa gitu kan. Tetapi di saat usia 40-45 tahun ke atas, itu mulai timbul gejala suka sesak, suka batuk yang nggak berkesudahan seperti itu. Itu faktor resikonya itu memang pada penelitian itu banyak intervensi-intervensi penyakit lain.
Baik, jadi faktor merokok itu juga berpengaruh Sangat besar mempengaruhi, juga ya, Dok ya. ya. Makanya kenapa laki-laki juga potensinya besar ya Iya. untuk terkena dislipidemia ini. Nah kemudian sebelum kita lanjutkan lagi, Dok, kita jeda dulu ya, Dok ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.